Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Topik yang akan saya ambil, bagaimana perasaan diri dia terhadap diri kamu ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana perasaan dia sebenarnya ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana perasaan diri dia ketika diri dia meninggalkan diri kamu dan lebih mementingkan pihak ketiga. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini ada dua arti. Arti pertama, suatu kemanipulatifan. Arti kedua, suatu keberuntungan. Bisa saja kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila diri saya flashback terhadap kehidupan yang pernah kamu jalankan, baik dari sisi perasaan terhadap hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga. Saya melihat kemunculan kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap dua aspek yang saya katakan tadi. Kenapa saya mengatakan kedua aspek yang tadi? Mungkin ketika diri kamu menjalin suatu hubungan LDR, posisinya diri kamu sudah diliciki. Posisinya diri kamu sudah dihianati. Posisinya diri kamu sudah dimanfaatkan. Posisinya diri kamu menerima suatu kekacauan. Keluarnya kartu yang saya pegang ini guys, menggambarkan situasi satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu,
bukan memberikan suatu kebahagiaan, tetapi memberikan diri kamu ketidakbahagiaan. Dia meliciki diri kamu untuk mendapatkan suatu keberuntungan. Dia meliciki diri kamu untuk membuat suatu pertengkaran. Ketika diri dia membuat suatu pertengkaran, seakan-akan diri dia menutupi semua perilaku dia. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang berstatus single parent, mungkin kartu yang saya pegang ini pernah kamu terima dan pernah kamu rasakan. Kenapa saya mengatakan diri kamu pernah menerima hal yang saya pegang ini? Karena memang status yang kamu terima untuk saat ini itu menjadi beban di dalam kehidupan kamu. Bukan hanya mantan pasangan kamu yang sudah memberikan suatu kelicikan, tetapi posisinya pun untuk saat ini diri kamu selalu dimanfaatkan. Apakah memang diri kamu itu terlalu polos, atau memang diri kamu itu tidak berpikiran secara selektif? Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan kepada diri kamu yang berhubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga ataupun yang berstatus single parent, mungkin untuk saat ini keuangan kamu berada di dalam ketidaknyamanan. Mungkin keuangan kamu berada di dalam ketidakstabilan. Saya tidak tahu apakah diri kamu yang membuatnya, karena memang diri kamu tidak memperhitungkan dari sisi pengeluaran kamu, atau memang ada satu energi yang mengharuskan diri kamu menerima suatu kemanipulatifan. Kalau saya mengacu terhadap satu energi yang memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan, sudah cukup jelas kartu ini menggambarkan hal tersebut. Kalau saya mengacu terhadap sisi pengeluaran kamu, kartu yang saya pegang ini seakan-akan menggambarkan situasi diri kamu itu tidak memperhitungkan setiap pengeluaran kamu. Makanya saya mengharapkan diri kamu agar berhati-hati. Kita lihat kartu di bawahnya, guys. Muncul kartu ini. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun sisi batin kamu, seakan-akan kelicikan yang pernah kamu terima, baik dari pasangan kamu ataupun dari energi yang berada di ruang circle kamu, ataupun dari pekerjaan kamu, seakan-akan membuat diri kamu merasa sangat bersedih, merasa sangat ingin pergi dari situasi tersebut, karena memang situasi tersebut sudah tidak mampu untuk kamu atasi. Kamu mungkin sudah lelah, kamu mungkin sudah bosan, kamu mungkin sudah capek terhadap hal kelicikan tersebut. Kelicikan ini bisa saja berasal dari pengkhianatan, bisa saja berasal dari aspek yang lain. Kedua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas, guys, posisinya untuk diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan, tetapi pergi meninggalkan diri kamu, untuk saat ini situasi perasaan dia benar-benar ada kata penyesalan, di mana kata penyesalan ini muncul
dari perbuatan licik dia terhadap diri kamu ketika berdampingan terhadap diri kamu. Penyesalan yang begitu sangat terbebani. Bukan hanya penyesalan yang dia terima di dalam perasaan dia, tetapi perasaan dia pun memiliki situasi yang dimana situasi itu sangat bersedih. Bersedih dalam arti dia meninggalkan diri kamu penuh dengan beban. Dia meninggalkan diri kamu penuh dengan kesedihan. Ibaratnya guys, diri dia merasa menyesal karena memang ada situasi yang mengharuskan diri dia menerima hal tersebut. Apakah suatu karma atau memang suatu hukum tabur tuai yang sedang dia jalankan untuk saat ini. Penyesalan dan menyadari setiap perbuatan yang pernah dia lakukan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Six of Cups. Lagi-lagi muncul kartu ini. Kenapa setiap kali saya membuat satu video yang dimana video itu mengambil topik terhadap perasaan dia, selalu muncul kartu yang saya pegang ini. Seakan-akan kartu yang saya pegang ini mengarah ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi diri kamu ingin menerima diri dia, tetapi diri kamu berusaha untuk menolak perasaan kamu. Sebenarnya diri kamu itu masih menginginkan diri dia. Karena memang ada suatu kenangan yang mungkin tidak bisa kamu lupakan. Saya tidak tahu apakah kenangan itu bersifat manis atau memang bersifat pahit. Dari situasi kenangan itulah diri kamu masih menginginkan diri dia kembali. Dari 100% mungkin ada beberapa persen di dalam perasaan kamu. Secara mulut kamu tidak mau menerima diri dia, tetapi secara perasaan mungkin kamu masih mengharapkan. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, bagaimana perasaan dia ketika diri dia meninggalkan diri kamu dan lebih menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiga dia. Sebenarnya diri dia ingin kembali terhadap diri kamu karena memang dari rasa penyesalan. Ingin kembali terhadap diri kamu karena memang dia menyadari kelicikan yang pernah dia perbuat terhadap diri kamu. Di mana kelicikan yang dia perbuat terhadap diri kamu menerima suatu beban. Ingin kembali, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Nine of Wands. Di mana kemunculan kartu Nine of Wands ini yang terdiri dari 9 tongkat. Apabila saya mengambil satu tongkat saja dan mengaitkan kemunculan kartu Six of Cups, mungkin perasaan diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi ketika perasaan itu ingin kembali, saya melihat ada satu permasalahan yang begitu sangat besar apabila energi tersebut kembali. Akan menimbulkan satu permasalahan yang sangat besar. Apakah situasi itu berasal dari sisi perasaan kamu yang masih menyimpan rasa sakit hati, atau memang
ada beberapa energi yang berada di ruang circle kamu tidak menginginkan hal itu terjadi, akan menimbulkan satu permasalahan yang begitu sangat besar, guys, apabila diri dia kembali terhadap diri kamu. Nah, di sisi lain, kalaupun diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, kamu sudah tidak mau lagi menerima diri dia. Karena mungkin kamu sudah menyesali pertemuan yang pernah terjadi terhadap diri kamu dengan dia. Walaupun kamu masih mengharapkan situasi tersebut akan terjadi. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana, guys? Muncul kartu beberapa tongkat lagi. Kemunculan kartu yang saya tunjuk ini, apabila saya mengaitkan dengan kemunculan kedua kartu sebelumnya, energi lama ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi diri kamu untuk saat ini ada suatu perencanaan yang sedang kamu fokuskan. Saya hanya sekedar melihat dan mencoba menerobos dari pemikiran kamu untuk saat ini. Ada satu perencanaan yang sedang kamu fokuskan di sini, guys. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan di sini, tetapi saya mencoba untuk melihat situasinya dari sisi keuangan, atau bisa saja perencanaan untuk memberikan suatu ikatan baru di dalam asmara kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi perasaan dia ketika diri dia meninggalkan diri kamu, ketiga kartu ini mengarah terhadap situasi yang dimana situasi itu sangat kacau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi dia berpikiran ingin kembali, tetapi di sisi lain perasaan dia merasa ketakutan. Ada situasi ketakutan yang berbicara terhadap perasaan dia. Entah mungkin diri dia sudah menyadari dari perbuatan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, atau memang untuk saat ini situasi dia sedang meratapi. Ini ya, guys. Nah, kita lihat untuk kedepannya, apakah diri kamu masih mau menerima dia, atau memang diri kamu akan pergi untuk membina hubungan yang baru terhadap orang lain. Muncul kartu The Chariot. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini, apabila diri saya mengarah terhadap sisi energi kamu untuk kedepannya, saya melihat ada sisi keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Ada sisi kestabilan yang akan kamu terima. Dengan syarat kamu harus mengubah situasi kehidupan yang saat ini kamu terima. Walaupun diri kamu sudah diliciki, walaupun diri kamu sudah menyesal akan pertemuan yang pernah dipertemukan terhadap diri kamu di masa lalu, ketika diri kamu bisa mengubah keadaan tersebut untuk kedepannya, kamu akan mendapatkan satu peluang, di mana satu peluang ini berbicara terhadap diri kamu untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Kamu tentukan satu keputusan tersebut. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi ataupun perasaan manusia tersebut untuk kedepannya, munculnya kartu The Chariot ini akan menimbulkan suatu pertengkaran
di mana pertengkaran itu berawal dari Six of Cups yang ingin kembali terhadap diri kamu. Muncul situasi pertengkaran nanti. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu 4 unsur. Api, air, udara, dan tanah. Seakan-akan 4 unsur ini akan mengarahkan kehidupan kamu di dalam posisi kestabilan. Kalau saya mengarah terhadap sisi perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan ketika diri kamu ditinggalkan oleh diri dia, bagaimana perasaan dia untuk kedepannya? Sangat kacau, dan antara perasaan ataupun pemikiran ada suatu ketakutan. Dia akan berpikiran secara keras bagaimana caranya agar diri dia bisa kembali terhadap diri kamu. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Emperor. Keluarnya kartu The Emperor ini apabila saya mengarah terhadap sisi energi kamu untuk kedepannya. Kamu akan kehadiran seseorang yang dimana seseorang itu memiliki sisi derajat, memiliki sisi kestabilan, memiliki sisi kemakmuran, memiliki sisi kenyamanan yang luar biasa di luar dari ekspektasi kamu. Dia akan hadir dan dia akan mengubah situasi kesedihan kamu. Dia akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan yang begitu nyata. The Emperor, guys. Tetapi ketika satu energi ini muncul terhadap diri kamu, energi di masa lalu kamu pun mencoba berusaha untuk kembali terhadap diri kamu. Mungkin The Chariot inilah yang saya katakan tadi akan menimbulkan suatu pertengkaran antara energi baru dengan energi lama. Sama-sama sangat kuat untuk memiliki diri kamu. Ini akan berbicara terhadap diri kamu untuk kedepannya. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. Bagaimana situasi perasaan dia ketika diri dia meninggalkan diri kamu? Menyesal akibat dari perbuatan kelicikan dia, dan diri dia berencana ingin kembali terhadap diri kamu. Ada penyesalan yang sangat terdalam muncul dari batin dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.